Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam bab binatang yang dimakan. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yahillu dan halal lil muttori bagi orang yang terpaksa. Wahwa adapun muttor atau orang yang terpaksa, man ialah orang khofa yang takut siapa man ala nafsihi atas dirinya siman al halaka pada mati atau pada celaka. Min adamil akli dari tidak adanya makanan fil mahmasoti di dalam kelaparan, mautan akan mati atau marodon atau sakit makhufan yang ditakuti apa sakit au ziyadata atau bertambah atau takut akan bertambah marodin bertambah sakit awing kita atau terputus rufkotin pada rombongan. Jadi orang yang secara halal bagi orang yang secara terpaksa. Siapa sih mutor atau orang terpaksa? Ia adalah orang yang khawatir atau yang takut atas dirinya akan celaka, akan binasa, akan mati karena tidak ada makanan. Dia dalam kondisi kelaparan dan juga takut bertambah sakit, yang sakit bertambah parah. Awing kitoa rufkotin atau tertinggal rombongan. Artinya orang ini tertinggal rombongan, dia lagi sendiri di suatu perjalanan dan tidak tahu apa yang ia lakukan, meminta tolong pada temannya pun tidak ada teman. Maka dalam hal kondisi ini dia boleh memakan. Nah di sini kita lanjutkan. Dia boleh memakan makanan yang diharamkan seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya. Nah, walam yajid dan tidak menemukan ianya siman ma pada hewan yakuluhu yang memakan siapa manhu pada hewan halalan dalam keadaan halal. Wa yahilu lil muttori, kita baca matanya dulu, dan halal bagi orang terpaksa. Halal apa? Ayyakula, apa memakan siapa man minal maitati dari bangkai al muharramati yang diharamkan alaihi atasnya siman. Nah jadi kondisi-kondisi memang dia terdesak, dia tidak ada makanan, dia khawatir kalau tidak makan dia mati, atau dia kalau tidak makan sakitnya bertambah parah. Dalam kondisi ini dia boleh secara terpaksa dan halal hukumnya bagi dia seseorang yang dalam keadaan demikian memakan daging bangkai, anjing, babi. Artinya sesuatu yang diharamkan pada saat itu boleh hukumnya seperti itu. Nah, kemudian ayakula, nah ini ayakula memakan siapa siman minal maitati dari mait, dari bangkai al muharramat yang diharamkan. Apa mait? Alaihi atasnya man akan hewan, akan sesuatu. Nah ma ini aisyai'an akan sesuatu, yasudu yang menutupi, siapa mutor bihi dengan sesuatu tersebut. Nah seperti itu. Nah, kemudian romakohu ini akan nyawanya siman. Jadi kalau kita baca matanya wayahilu dan halal lil muttori pada yang orang yang terpaksa, bagi orang yang terpaksa haram apa? Ayyakula, ini failnya. Ayyakula memakan siapa siman minal maitati dari bangkai al muharramati yang diharamkan. Yang diharamkan memakan apa? Akan sesuatu yasudu yang dapat menutupi bihi dengan sesuatu tersebut romakohu akan nyawanya siman. Ai baqiyata ruhihi maksudnya adalah sisa nyawanya si mutor. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi orang yang terpaksa, sekali lagi orang yang terpaksa dalam keadaan dia khawatir takut kematiannya atau kebinasaannya, kecelakaannya, maka boleh memakan daging-daging yang diharamkan pada waktu itu saja.
Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, walana dan ialah bagi kita, artinya walana dan ialah boleh bagi kita, maitatani adapun dua bangkai. Maitatani adapun dua bangkai, halalani yang halal apa bangkai, wahuma adapun keduanya bangkai tersebut, as-samaku ialah ikan, wal jarodu dan belalang. Jadi yang halal dua bangkai adalah ikan dan belalang seperti itu. Walana dan ialah boleh bagi kita, damani ialah adapun dua darah, halalani yang halal apa darah, apa dua darah, wahuma adapun damani atau dua darah, al kabidu ialah hati, wattihalu dan limpa seperti itu. Jadi dua darah halal bagi manusia umat muslim, hati dan limpa. Kemudian wa qad urifa dan diketahui, dan sungguh telah diketahui min kalamil musannifi dari perkataan musannif. Wa fina dan dalam di dalam apa namanya? Di dalam sesuatu, wa fima dan wa fima dan di dalam sesuatu, sabaqa yang telah lewat apa ma, annal hayawana bahwa sesungguhnya hewan, ala salah sati aksamin ialah atas tiga macam. Nah di sini. Jadi wa qad urifa dan sungguh telah diketahui min kalamil musannif dari perkataan musannif. Guna di sini wa fima dan di dalam sesuatu, sabaqa yang telah lewat apa ma, annal hayawana bahwa sesungguhnya hewan, ala salah sati aksamin ialah atas tiga macam. Jadi hewan itu atas tiga macam. Ahaduha adapun nomor satunya tiga, ma ialah hewan. Ma ialah hewan. La yuk kalau yang tidak boleh dimakan apa ma? Padabihatuhu maka adapun sembelihannya hewan, wa maitatuhu dan adapun bangkainya hewan, sawaun ialah sama saja. Jadi binatang itu terbagi menjadi tiga macam. Salah satunya adalah binatang yang tidak halal dimakan, sehingga disembelihnya pun sama saja gitu. Disembelihnya pun sama saja. Jadi binatang yang tidak boleh dimakan, baik itu bangkai atau dia disembelih, sama saja tetap haram. Kemudian wasani dan yang kedua adalah ma ialah hewan. Yuk kalau yang boleh dimakan apa hewan, fala yahillu maka tidak halal. Fala yahillu maka tidak halal illa bitadkiyati, kecuali dengan penyembelihan syar'iyyati yang secara syariat apa penyembelihan. Jadi macam yang kedua ini adalah binatang yang bisa dimakan namun tidak bisa halal dimakan kecuali dengan penyembelihan yang secara syar'i. Ya kalau ada kambing dipukul palanya sampai mati, maka tetap tidak boleh dimakan walaupun kambing itu halal. Maka dia harus dimakan dan halal hukumnya ketika penyembelihannya secara syar'i. Wasalisu dan adapun yang ketiga, ma ialah hewan. Tahillu yang halal maitatuhu apa bangkainya hewan, kasamaki seperti ikan, wal jarodi dan belalang. Jadi yang ketiga adalah binatang yang bangkainya halal untuk dimakan seperti ikan dan belalang. Seperti itu, mudah-mudahan dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.